Steven, diisi semua tentang Steven, informasi apapun ya. Nah, pada saat di kelas itu tinggal pemahaman. Nah, saatnya ini Ya, pemahaman, gimana? ya, Sebelum ya, sudah Pas tahu banget Bu tentang Mana Steven ya. kan? Pas banget jadi. ya, ya, Banget. ya, ya, Baik, ya, kita Ya, lanjut itu sesi cuma ya, tiga. pengantar aja. Lanjut, Oke. lanjut. Nah. ya. Terima kasih Bang Steven, Edi. gue banget. Gue banget. Baik, sebelum lebih lanjut mungkin saya kenalkan dulu diri saya ya. Jadi Ibu Mana, saya itu sebenarnya adalah WD Suara, trainernya Pak ASN. Saya itu ASN Bu Mana. Di ASN di Provinsi Banten. Dan saya mendirikan komunitas dan owner Rumah Steven Banten. Kenapa begitu? Karena 2011 tes Steven, saya banyak yang pantas gitu ya bahasa saya. Oh pantas, walaupun SMA IPA kuliah IPA nggak mau kerja di IPA gitu ya. Karena hasil saya feeling. Oh pantas, Oh, apa namanya ilmu IPA-nya lupa semua gitu kan. Ya, oh pantas belajar IPA yang ingat filosofinya gitu. Ternyata hmm, saya adalah feeling extrovert ya. Nah, karena itu karena hmm, dendam positif, saya merasa jangan banyak orang kayak saya terlantar. Sampai-sampai kuliah saya sampai 8 bulan 8 tahun loh Bu Mana. Gara-gara saya cuti wow. 2 tahun. Semester 3 mau mogok, nggak mau meneruskan ya. Cuman alhamdulillah ada filosofi dari bapak saya yang membuat saya meneruskan. Kata bapak saya, ketika saya bilang mau keluar, mau nggak terus, mau quit ya, mau pindah jurusan, kata bapak saya, Jar kuliah itu kayak kamu ke hutan. Emang kenapa, Bah? Saya punya abah. Emang kenapa, Bah? Kamu ke hutan itu jangan terlalu dipilih hal-hal yang mau keambil, yang kira-kira manfaat kamu ambil aja. Nanti dipilihnya di rumah. Yang penting kamu Hmm, siapkan tenaga yang besar dan wadah yang besar. Saya langsung paham hmm, tuh karena memang orang feeling ke filosofi kan. Oh iya kalau gitu ya, saya udah ya tetap aja kuliah. Saya aja ambil kegiatan-kegiatan yang saya suka. Akhirnya saya pulang lagi ke tempat kuliahan ke Bandung. Yang saya ambil apa? Masuk teater mahasiswa, masuk pers mahasiswa, ikut kelompok diskusi macam-macam yang tidak ada satupun yang berbau IPA. Karena kata bapak saya yang kira-kira manfaat ambil aja gitu. Walaupun itu membuat saya terjebak di hutan sampai 8 tahun Bu Mana gitu. Karena saya sampai cuti 2 tahun. Tapi intinya adalah poinnya karena saya belum tahu siapa diri saya saat itu, saya nggak masuk jurusan karena melihat kakak saya masuk IPA sukses gitu loh. Saya berpikir kayak pengen kakak saya, sehingga saya meminati bakat orang lain. Maka saya sering mengatakan ke teman-teman semua, hmm, kalau dari awal sudah tes TV, keuntungannya adalah kita bisa mengarahkan, bisa mendesain anak-anak kita agar meminati bakatnya. Itu Bu Mana. Kan bisa jadi ikut teman apa ya, kalau anak betul. ibu feeling gitu ya, sensing, bisa aja ikut temen kan kata Hmm, karena bisnis saya ke sana masuknya ke sana lah gitu. Padahal dia bukan bakat dia gitu. hmm, Sehingga dalam perjalanannya berdarah-darah ya. Alhamdulillah karena itu hmm, saya kenal Steven 2011 langsung gaskeun gitu ya. Termasuk Om Ben ini yang saya ajak agak di awal ya karena sahabat saya yang lama nggak ketemu dan beliau saya dengar-dengar punya usaha di di digital printing. Saya kebutuhan butuh untuk seminar datang ke beliau, saya tes ya. Dan ternyata nggak langsung mau tes, dia mau ke anak-anaknya dulu dan dengan diam-diam ternyata dia menerapkan prinsip dan konsep yang ada di Steven untuk anak-anaknya dan ternyata bekerja gitu ya. Baru dia tes. Belakangan hari saya baru tahu ya. Oh setelah belajar Steven, oh pantas agak lambat responnya walaupun cepat terangsang tadi eksitasinya tinggi karena dia introvert lebih lambat dari saya gitu loh. Saya ketika tahu hmm, tahu tergoda langsung responnya karena saya ekstrovert Bu. ya, Ombek ya, agak delay karena orang introvert itu kita akan bahas di belakang. Orang introvert itu ketika dapat sesuatu dia diendapkan dulu, dianalisa dulu, dirami dulu, paham baru menjadi hmm, motivasinya dari dalam keluar gitu ya. Nanti kita bahas belakangan. Baik. hmm, Nah, oke, saya akan mulai dari sini bahwa tadi Ome sudah menyebut-nyebut bahwa yang namanya profiling atau pemetaan orang itu ada dua tipe cara pengetesannya. Yang satu adalah hmm, psikometrik, ya. Yang satunya adalah biometrik, ya. Jadi ya, ada yang satunya psikometrik dengan observasi perilaku, visual yang kelihatan, atau membuat kuesioner. Ada ya, biometrik, ya, diukur atau di asesmen dari bagian-bagian tubuh kita, dari scan sidik hmm, jari, retina mata, atau bahkan DNA sendiri. Nah, dalam bahasan kami, psikometrik itu kurang lebih 40%, ya, 40%. hmm, Nah, kalau biometrik itu 90%.
Saat ini Steven menggunakan sidik jari, sedang dikembangkan yang lain-lainnya sebagai alat tes karena kita diminta membedakan antara alat tes sidik jari itu dengan konsep Steven. Konsep Steven insya Allah bahkan kalangan intelektual kampus pun akan menerima, kecuali mungkin alat tesnya yang masih diperdebatkan. Biometrik sidik jari itu masih banyak diperdebatkan. Sehingga kalau ada penolakan-penolakan nanti dalam perjalanannya dari orang-orang yang akademisi itu masih wajar, Bu, karena masih ada perdebatan yang namanya biometrik sidik jari, ya. Kalau kami sudah clear di kami bahwa dengan pengalaman yang panjang, yang tesnya sudah di atas 500.000 sekarang, itu udah clear bahwa 90% mereka mengaku ini gue banget, ya. Iya. Baik, kenapa disebut genetik? Ya, ini gambaran aja nanti di dulu akan didalami. Karena setiap hasil tes Stephen itu sebenarnya kalau di secara genetik itu ada apa namanya rantai DNA-nya, rantai apa namanya disebutnya tuh rantai rantai apa proteinnya yang berlebih apa, ya. Jadi ada rantai yang berpasangan, biasanya guanin, timin, adenin, sitosin. Nah, si rantai eh, itu ketika disebut ada kelebihan adenin dalam tubuh manusia yang semuanya sama, ada kelebihan ya, kurang lebih di bawah 1%, kelebihannya kecil banget, itu akan membuat orang itu berkarakter orang sensing. Karena adenin itu adalah sumber energi, ya. Jadi sumber energi kita ada adenin, maka orang sensing itu energinya kayaknya baterai alkalin, nggak susah habis tuh ya, nggak habis-habisnya. Nah, kalau orang thinking itu kelebihan guaninnya, itu yang suka menyaring, menseleksi, ya. Sehingga orang thinking itu menseleksi banyak hal, ya, sehingga menjadi efektif tadi Om Ben bilang. Jadi banyak diseleksi, dikoreksi, dikritik, menemukan kesalahan, itu orang thinking. Ibu mungkin punya pengalaman dengan suami ibu, pasti menemukan aja kesalahan-kesalahan orang gitu ya. Itu bawaannya, Bu. Jangan dinegatifkan. Ya udah, kerjaannya itu aja. Biar dia bisa jadi quality control yang bagus gitu. Iya, Karena iya. orang thinking itu dia menemukan menyaring gitu ya. Timin ini adalah mensintesa sehingga ada karya-karya hal-hal baru yang dibuat sehingga sesuai dengan orang intuiting. Dia kalau lebih timinnya kurang lebih 1%, maka dia akan menjadi intuiting. Sitosin itu adalah emosi, ya, jadi kebahagiaan, emosi lah, kebahagiaan, kesedihan, apa namanya, empati, simpati itu adalah kerjaannya sitosin, ya. Maka orang feeling ada kelebihan sitosinnya. Nah, kalau orang insting bukan yang 4 ini, tapi dia RNA-nya lebih, maka dia siap kemana aja karena RNA-nya siap dipakai di mana saja. Jadi kurang lebih ya, kenapa disebut genetik. Nanti dibahas lebih dalam lagi di WSL 2. Berikutnya tadi Om Ben udah mengatakan bahwa yang kami bahas, Ibu, yang tadi Om Ben menyebut itu adalah keadaan-keadaan alamiah Steven-nya. Kalau sekarang ibu, saya, orang-orang dewasa, tadi lingkungan sudah berperan. Tentu saja tidak se ekstrim yang Om Ben tadi bilang ya. Tapi itu bawaan dasar orang sensingnya, thinkingnya, dan seterusnya ya. Maka genetiknya bawaannya. Genetiknya tadi ketika fenotip, ketika tampil hari ini seperti apa, tentu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Yang tadi sekali lagi tidak sekejam itu gitu ya. Udah ada namanya, kalau kami namanya naik makom. Karena lingkungannya dia ditempa jadi apa, naik makom ke arah tertentu ya. Bisa jadi negatifnya sudah hilang gitu ya. Oke, tadi mau ngulang-ulang nih, semakin ke atas pengambilan keputusan ya, dari mulai golongan darah, hardware, drive kecerdasan, mesin kecerdasan, jenis kelamin itu adalah keputusan. Ke bawah adalah respon sesaat spontan ya. Ini jenis kelamin laki perempuan, mesin kecerdasan Steven, drive-nya introvert extrovert, dan kesadarannya adalah IQ-nya, dan golongan darahnya A, B dan O. Kita akan membahas genetik yang dua ini. Tadi mesin kecerdasan oleh Om Ben, yang kedua adalah introvert extrovertnya. Ini giliran saya sekarang akan membahas tentang introvert extrovertnya, sehingga nanti membangun yang namanya personality genetik yang 9 ya. Kalau MK atau mesin kecerdasan 5, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Oke. Nah, ini ngomongin saya sama Om Ben nih. Mesin kecerdasannya sama, kenapa sifatnya berbeda? Misalnya sama-sama mesin kecerdasan feeling. Tadi saya udah di awal udah ngomong. Om Ben agak lama menerima Steven ketimbang saya. Saya ketika ada kesempatan dulu awal kenalannya dari istri saya diundang untuk sosialisasi Steven, udah gitu saya tahu tokoh-tokohnya. Karena saya baca buku Kubik 2006, tes TV-nya 2011, saya tahu tokoh-tokohnya di balik Steven itu.
ada Pak Padit Poniman, Pak Jamil Al-Jaini, dan Pak Indra Nugroho. Saya sudah percaya ke mereka ketika mereka punya produk baru namanya Steven dengan gunakan sidik jari, saya langsung terima tuh. Karena udah sosok itu berpengaruh pada saya, langsung terima tuh. Pas saya bawa ke Om Ben nggak gitu, agak lama. Karena ternyata Om Ben itu dengan saya bedanya apa? Om Ben introvert, saya ekstrovert. Gitu, Bu. Hmm. Ya. Mm-mm. Om Ben introvert, ya. Introvert yang I dan E kecil nih. Bukan IE besar seperti ada di ilmu psikologi yang lain. Karena kalau IE Hmm. kecil itu netral sifatnya. Dia tergantung mesin kecerdasannya. Misalnya ekstrovert ibu itu terikat oleh sensingnya. Yang ekstrovert ke sensingannya Hmm. gitu. Yang lainnya ya ya enggak gitu ya. Misalnya nanti di belakang akan kita bahas orang ekstrovert itu diiming-imingi akan dia termotivasi bergerak. Maka iming-iming buat ibu dengan iming-iming buat saya beda. Ibu iming-imingnya mungkin akan nambah Hmm. bonus, nambah penghasilan, nambah apa, nambah tarif. Kalau saya mungkin iming-imingnya akan terkenal, akan disukai orang gitu kan? Karena saya feeling, ibu sensi gitu ya. Ah. Itu ya maksudnya, ya. Karena Ya, itu dia ya, ya. netral, bukan sifat, Ya, ya. bukan negatif, positif. Genetik, kalau IE besar, Hmm. fenotip. Kemudi itu tadi mengemudikan dari dalam terluar. Sedangkan orang IE besar yang bahasa psikologi itu adalah mandiri, ya. Dan sifatnya karena ini fenotip bisa berubah. Kalau ini enggak selamanya. Selamanya cara bekerjanya otak ibu dan saya sama, ekstrovert, ya, lapisan bagian luar. Kalau ini enggak bisa berubah. Misalnya orang ekstrovert yang disebut-sebut di dalam psikologi umum bisa jadi tiba-tiba jadi introvert gara-gara ada trauma, gara-gara ada kejadian yang apa namanya memukul hatinya misalnya. Sedangkan kalau yang Mm-mm. IE-nya Steven nggak akan berubah selamanya begitu ya. Di mana yang nggak berubahnya kita akan lihat. Nah ini di sini ya. IE dan yang ada di Steven ini di sini ada apa namanya penjelasannya. Ada tiga hal. Yang pertama sumber stimulinya, yang kedua falsafah hidupnya, dan ketiga cara memotivasinya. Ya karyawan ibu, anak ibu ya, sahabat ibu, teman ibu. Ketika ketahuan misalnya introvert, itu stimulinya yang membuat dia terangsang untuk bergeraknya dari dalam dirinya. Tadi Om Ben kasusnya. Hmm. Kalau Steven diendapkan dulu biar sampai menjadi keyakinannya baru dia bergerak. Beda dengan saya dari luar lihat tokoh-tokoh yang berjejer yang saya kenal, tokoh-tokoh trainer yang hebat di nasional bawa-bawa Steven, ya udah saya langsung terima gitu. Karena kemudi saya dari orang-orang luar gitu, Bu. Ya. Hmm. Nah, falsafah hidupnya kalau orang introvert, ya Om Ben itu adalah anti neraka. Jadi dia konsekuensi logis jika nggak dilakukan, ya. Jadi dia kayak ancaman, diancam. Kalau ekstrovert itu diiming-imingi Hmm. sisi sorga, ya. Jadi saya punya contoh nih anak saya yang kedua kayak ibu, ya kayak ibu orang saya ekstrovert. Dia dipesantrenkan sama saya, lalu di pesantrennya ada sesuatu yang berbau iming-iming. Padahal iming-imingnya kecil, cuman buku novel aja seharga 40-50 ribu. Dia kejar tuh, kejar. Ya selama sebulan dia harus melakukan update, kejar tuh. Sampai dapat, ya sampai tersisa cuma 3 orang ya, dari 50 orang, 3 orang dia dapat, ya. Suatu waktu di pesantrennya membuat sesuatu yang berbau ancaman. Kalau nggak Hmm. melakukan dalam seminggu didenda 20 ribu. Dia cuek aja, langsung dia bayar denda 20 ribu gitu. Kenapa? Karena cara falsafah hidup yang dimasukkannya atau apa namanya bahasa dari pesantrennya atau sekolahnya itu tidak sesuai dengan eh, jenis lapisan yang berperan dalam diri anak saya yaitu ekstrovert yang harus diiming-imingi tapi diancam. Ketika diiming-imingi berhasil, ketika Hmm. diancam nggak berhasil ya. Lalu yang Hmm. terakhir cara memotivasi. Orang introvert ditantang. Coba kamu bisa nggak? Coba saya pengen lihat. Ya, kamu katanya bisa ini. Coba saya pengen lihat hasilnya. Itu introvert. Kalau orang ekstrovert difasilitasi. Oh, kalau kamu begini, caranya gini loh nih. Ilmunya ini nih. Kamu pergi ke sini, kamu baca buku ini dan seterusnya. Itu akan lebih lebih cepat. Kalau orang ekstrovert ditantang, itu mungkin dia nggak jalan-jalan itu, karena dia ya nggak apa setir dari luarnya belum kerasa gitu loh. Pengaruh dari luarnya belum kerasa, belum kelihatan, belum tampak, belum apa namanya belum belum dirinya belum bisa bergerak gara-gara tadi butuh sesuatu yang ada yang bisa dia mempengaruhi dia. Sedangkan orang introvert Hmm. enggak, dia untuk mengeluarkan dari dalam dirinya yang stimulnya tadi ditantang biar keluar ya.
Oleh karena itu kalau itulah bedanya ya. Jadi introvert ekstrovertnya Steven dengan introvert ekstrovert di bahasa psikologi di sini bedanya di tiga hal ini ya. Jadi dia bukan Hmm. lagi sifat tetapi dia menjadi karakter karena berdasarkan lapisan yang berperan. Ya. Kurang lebih kalau gambarnya gini, Bu. Dari gambar ini kira-kira menurut Ibu mana yang introvert, mana yang ekstrovert? Kalau yang introvert yang dikejar itu, Kejar. Rasa takut kan? iya, heeh. Yang Kalau ekstro ekstrovert yang ada mengejar ya, pancingnya, karena ya, ada iming-iming, ada uang gitu ya. Oke, betul ya, seperti itu. ya, ya, ya. Jadi ketika membahasakan sesuatu walaupun sama-sama goalnya sama-sama perilakunya, kita membahasakannya berbeda. Gara-gara Hmm. orang yang kita ajak komunikasi atau orang yang kita ingin pengaruhi itu beda drive-nya, beda kemudinya, Hmm. gitu. Hmm. Bedakan bahasanya ya. Jadi misalnya gini, sama-sama misalnya ibu punya peraturan di rumah nonton TV itu nggak boleh lebih dari jam 9 malam misalnya ya. Nah, kalau Hmm. punya dua anak, yang satu introvert, extrovert, bisa beda bahasa tuh. Yang satu Hmm. nanti kalau kalau belajarnya nggak bener, nggak boleh nonton TV loh sampai nggak boleh nonton TV Pak. Pokoknya sama sekali ya. Kalau kayak extrovert, Ah, kamu mau nonton TV nggak? Mau ya. Kalau gitu kamu belajar kan ya agak beda tuh ya. Yang satu iming-iming iya, ya. mau, yang satu-satu diancam nggak bakal dapat gitu. Walaupun Hmm. sama-sama jenisnya ya, sama-sama apa yang ingin dilakukan tagihannya ke orang, tetapi karena introvert extrovert berbeda, maka cara mengkomunikasikannya biar berpengaruh pada otaknya menggunakan yang berbeda. Oke, oke. Berarti Oke. Pak Nasar kalau misalnya ngomongin tentang introvert extrovertnya Steven itu bisa dibilang kalau orang kan mikirnya intro ekstro itu secara sosialisasi ya, Pak Ya, Nasar biasanya kan ya. ya, Nah, kalau kalau ini kita bilangnya bukan bukan dari sana gitu ya, kita ya, melihat, tapi ini tuh berdasarkan karakter gitu ya, iya, Pak karakter Nasar ya, berarti yang ya. yang sumbernya dari lapisan otak yang berperan. Jadi Ah, tes Stephen itu hasilnya menunjukkan dua hal. Belahan mm-mm, otak yang dominan sebelah mana yang paling dominan, yang kedua lapisan mana yang berperan ya. mm, Ketika mm. disebut sensing maka belahan kiri bawah, ketika disebut sensing ekstrovert berarti lapisannya bagian luar gitu ya. Nah, lapisan yang luar itu Oh, disebut oke. ekstrovert, yang dalam introvert, yang karakternya ke sini. Sumber stimulinya Hmm, dari dalam kalau introvert, kalau ekstrovert dari luar. Falsafah hidupnya oke, kalau oke. introvert diancam ya, karena anti neraka, sama-sama pengen masuk surga, tapi kalau introvert anti neraka, nggak mau masuk neraka, masuk surga juga kan. Kalau orang ekstrovert diiming-iming, Hmm, saya pengen masuk surga gitu kan, beda kan bahasanya. Gitu ya, iya, iya, cara sini. Oke. iya. Oke, nah pembentuk personality. S ini namanya mesin kecerdasan. Jadi kalau sudah WSL 1, Ibu membedakan. Hasil tes TV-nya apa? Kalau MK saya sensing, kalau PG-nya extrovert ini. Kalau sudah bergabung antara namanya mesin kecerdasan Hmm, ya dan drive-nya, maka jadilah namanya personality genetik atau PG. Gitu ya. Ini hmm. istilah. Jadi nanti kalau teman-teman Steven ngomong di komunitasnya ini jangan sampai salah. Kalau hanya sensing Personality. aja, thinking aja namanya mesin kecerdasan karena berbasis Hmm, belahan otak. Ya, kalau sudah ada ekstrovert-extrovertnya berarti sudah menambahkan lapisannya, maka jadi namanya personality genetik. personality genetik, oke. Sehingga semua jadi 9. Kenapa 9 bukan 10? Karena Insting itu dia nggak ada intro extro. ya nggak ada lapisan bahasanya ya, nggak ada lapisan Heeh. otaknya sehingga dia tidak ada intro in extro gitu. Ah, Karena oke. jangan sampai nanti kok orang insting dalam dalam sifatnya, dalam sikap bisa jadi ada instingnya introvert dan extrovert kan, yang menyendiri instingnya, ada yang juga dia bergaul gitu kan. Dalam Heeh. bahasa Pak Benny tadi normalnya orang insting kan banyak temannya ya. Mm-mm. Kalau dia keganggu gara-gara trauma bisa jadi nggak punya teman Bu, karena dia introvert bahasa psikologi umum. Oh, Itu maksudnya ya. oke. Jadi yang tadi Om Ben Heeh. nyatakan ya hal-hal yang normal, yang seharusnya atau bakat berpotensi. Namanya potensi atau bakat itu kan sederhananya adalah dia jika dilatih, jika diajarkan cepat bisa karena berbakat. Kalau tidak berbakat, Hmm. walaupun berlama-lama dia susah bisa gitu. Hmm. Ada satu lagi minat. Minat itu berlama-lama pun nggak bosan.
Nah, Steven ingin Hmm. mempertemukan kedua-duanya sehingga menjadi passion yang sejati passionnya. Gara-gara menemukan antara bakat dan minat, gitu loh. Hmm. Om Ben misalnya bakatnya ngomong dan kebetulan berminat pada ngomong, ya jadilah ngomong sebagai sesuatu passion dia, gitu loh. Bahkan tadi sudah nantang, gak dibayar pun saya siap ngomong gitu kan. Walaupun sebenarnya Hmm. dia ada tuntutan. Suaminya kan sensi. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya juga, dapat berapa ya katanya. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya tetap ada namanya tanggung jawab sosial gitu ya. Kalau kalau individual role-nya atau aturan individunya, Om Ben bisa jadi nggak mau tidak terlalu penting, tapi karena ada aturan sosial, ada rumah tangga segala macam, yang isinya sensing, bisa jadi untuk kesehatan rumah tangganya harus bawa sesuatu, Om Ben. Nah, tadi kan satu 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 tangan ya. Jadi Steven itu, Bu, itu singkatan merek dagang, Steven. Kalau letak otak jadi Stinip. Oke? S-nya jempol, T-nya telunjuk, instingnya jari tengah, intuitingnya eh, jari manis, dan feelingnya Manis. kelingking. Letak otak, Ya, jadi insting di tengah-tengah kan? Kalau gini ya. tuh, kiri bawah itu sensing, limbi kiri berarti kan? Ya enggak? Mm-mm. Neokortek kiri itu adalah intuiting, tengahnya insting, neokortek kanan adalah intuiting, dan limbik kanan adalah feeling. Itu letak otak tuh, jadi Hmm. stinip. Oh, iya, ya. Ya, jadi Steven itu merek dagang, kalau Stinip letak otak. Oke, Hmm. ini Stevennya ya, karakter Stevennya nih. Nah, kalau dua-dua Mm-mm. tangannya, itu dua-dua tangannya bisa menggambarkan introvert ekstrovert, Bu. Ya, oke, saya tutup aja Ah, nih biar biar kelihatan gambarnya ya, biar saya mungkin nggak pakai ini, kesimpulannya pakai ini. Kita pakai tangan kita aja. Ini jari tangan kita. Udah paham kan? Sensing, thinking, insting, intuiting, feeling ya udah ya. iya. Oke. Sensing, Sekarang Ibu thinking, insting, tumpukan intuiting, feeling. tangan Mm-mm. kirinya ke tangan jari apa ke telapak tangan kanan, tumpukan. Maka yang kiri pun dibaca sensing, thinking, insting, intuiting, feeling, tapi jarinya berbeda. Ngebacanya Ya, kayak jari bawah, tapi pakai jari atas. Sensing yang mana pakai jari kiri, Bu? sensing kalau pakai jari kiri, masih Sensing jari kirinya adalah gimana sih, Pak? kelingking. Gimana sih? Iya, kelingking kan? Kelingking, ya. Iya kan? Heeh. Iya. Terus kalau thinking jari kirinya apa? Iya, Jadi kelingking. Ini yang mana di atas, yang mana di bawah kita? Yang yang dibaca itu kan kiri di sebenarnya bawah atas. atas mana aja boleh, Bu. Mana aja boleh atas bawah. Yang jelas yang menjadi patokan tangan kanan, jari kanan. Coba jari Heeh. kanan Ibu sebut sensing thinkingnya coba. Seperti apa? Sensing mana? Jari kanan. Sensing, Sensing, thinking, insting, intuiting, feeling. feeling. Sekarang Ibu mau numpukan di bawah atau di atas jari kanannya? Telapak kanannya. Ya, dia yang atas gini. Boleh. Berarti yang bawahnya yang Yang menjadi sensing bawahnya itu jadi apa? sensing dan feeling. Enggak, Eh, yang bawah jadi Steven juga, jadi sensing, tapi jadi dari kelingking dibacanya. oh, feeling. Enggak. Ibu yang bawah itu dibacanya Mm-mm. yang atas yang pakai bacaannya. Jempol kanan kan sensing. Jempol kanan kan sensing. Tuh, Oke. berarti yang bersesuaian dengan jempol kanan apa yang rapat? Kan kelingking. Iya, kelingking. Kelingking juga sensing gitu maksudnya. Oh iya ya. Oh gitu. Jadi kelingking itu sensing juga gitu. Ya, tangan kiri tapi kelingking tangan kiri ya. Ya, Terus heeh. jari manis tangan kiri apa? Jari manis yang kiri intuiting Makanya saya bilang tadi lebih baik dan eh, thinking. itunya jari apa? Yang di atasnya adalah jari yang kiri langsung kelihatan tuh atau yang Oh, yang kanan. di atas yang kiri. Ya, terserah ibu siapa mana aja sebenarnya. Yang menjadi patokan sensing, thinking, insting, intuiting, feelingnya tangan kanan. Itu nggak bisa berubah lagi. Heeh.
Sekarang kita dirapetin gini kan, ditumpangin kan, dibacanya Iya. sama juga. Hmm. Sensing, Jadi sensing, thinking, thinking, instinct, instinct, intuiting, intuiting, feeling. feeling. Sekarang jarinya yang mana Hmm. nih? Kalau jari yang kanan kan sensing jempol, yang kiri Ya, yang sensing itu clicking, feeling. betul kan? Feeling. Ya. Ya, yang thinking yang kiri apa? eh yang feeling, yang thinking, intuiting. Bukan, yang thinking itu jari manis, yang kiri. Gimana sih? Kok aku bingung ya? Ya, Ibu, iya emang ini ada persoalan nih. Saya kalau ngejelasin ini ke sensing agak susah. Karena ini Iya kayak bener-bener. analog. Ini, Aku udah ini pernah padahal dijelasin sama Bayu, tapi kok aku lupa ya gimana sih ya, ininya? iya pasti Bu Ayu udah karena si Ibu sering yang pasti dijelaskan. Ini jam jempol yang kanan itu Ibu udah lancar belum? Udah, kalau yang Coba kanan aku lancar nih. timpahin aja ke situ, Sensing, timpahin. Timpahin ke atas, dibacanya sama. Yang beda jarinya. ya. Yang kanan di atas, Pak. Iya, iya. Dibaca Oke, yang bawah itu yang sama kanan dengan di yang di atas. atas. Jadi kata kuncinya adalah urutannya sama, urutan bacanya, Urutannya sama. urutan Urutannya baca. sama, yang berubah jarinya. Ya, Ini kan yang di atas ini kan dia harusnya feeling gitu ya. Enggak, Berarti itu apa sensing aja, gimana? sensing Ini aja. sensing, Terus, jangan pakai harusnya, tetap aja sensing sensing, gitu eh, urutannya. sensing, think, Think, thinking, thinking, instinct, intuiting. intuiting. intuiting, feeling. Ya, oke, Kan itu itu ya. sama ya. Jadi, Feeling, ya saya kan? mau tunjukkan gini nih, Ya. Bu. Mau saya tunjukin gambar ini. Setelah ini saya tunjukkan ini sama Ibu ya. Nih, Hmm. ya gini kan sama kan? Maksudnya biar paham sama situasinya. Jadi begini jadinya, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, Iya. yang jempol dan telunjuk itu jadi introvert karena dia di dalam adanya, di dalam. Sedangkan tengah-tengah kan insting, yang di luar dari jari tengah itu dia ekstrovert, Di gitu. luar dari jari tengah itu extrovert. Ekstrovert. Ah, oh gitu. Eh, Oh, sehingga sehingga extro, sehingga extro. jari kiri jempol apa, Bu? Apa introvert? Jari kiri, Urutannya Jempol sama. yang kiri jadi apa? Jadi apa ya? Introvert. Urutan tetap sama. Yang paling terakhir apa itu? introvert. Iya. Jempol kiri jadi apa? Introvert. Jempol kiri jadi introvert. Iya, jempol kiri kan gini, telunjuk dan jempol kan introvert dua-duanya. Karena garis Heeh, tengah jadi tengah. heeh. Ya, yang di dalam ini berarti dua ini introvert, yang dua nih di dalam dua. Yang telunjuk kiri kanan dan jempol kiri kanan ada di dalam kan, berarti introvert. Sedangkan kelingking dan jari manis karena di luar dari tengah maka dia di luar disebutnya ekstrovert. Sekarang pertanyaan saya, Hmm. kalau jempol kiri apa introvert? Jempol kiri, Apa introvert? feeling ya, Iya, benar feeling. feeling introvert gitu. Kalau jempol kanan, Kalau jempol kanan, sensing. iya introvert. Oh, jempol kanan, Nah, sensing, iya. introvert. Kalau ibu dari apa ibu? Sensing ekstrovert. Sensing, kok aku bingung ya, Kak? Nggak Ya, kebayang. ya makanya saya tadi memperagakan yang ditimpahin. Kalau gini agak bingung gitu loh. Kalau yang ditimpahin tadi Hmm. bagi saya bisa lebih lancar. Yang kan Stephen-nya sama Bu. Kalau ditimpahin ke atas, ini kan jadi sensing. Ini telunjuk saya kelihatan nggak? Betul apa? Tunjuk apa namanya kursor. Iya, Kursor saya kelihatan. dulu. Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, sensing kan, sensing, thinking, instinct, intuiting, feeling kan? Karena di jari kiri kan? Iya, Berarti ini sensing, extrovert.
Iya enggak? Sebentar. Tumpukin Bentar, lagi Pak, tuh bentar. tangannya. Tumpukin lagi tangannya. Aku butuh bantuan suamiku yang bisa kasih tahu. Jadi, coba sini dulu bentar. Belum. Aku tuh suka bingung di bagian ini loh, Pak. Iya, Sebenarnya beneran. Aku terus tuh terang kayak, saya pun udah berkali-kali baru paham, Bu. Jadi kalau sekali wajar maksud saya. ya aku kayak kurang paham gitu loh. Tapi Enggak suamiku masalah, enggak. Bukan dia masalah kan maksudnya. paham. Bukan masalah kalau baru sekali. Saya bahkan mohon maaf nih, saya mau diskusi dulu sebentar. Jadi kalau orang dewasa belajar itu ada yang namanya 3 jenis belajar. Learn to learn, belajar untuk mempelajari sesuatu karena kita belum tahu apa-apa. Yang kedua ada belajar learn unlearn, belajar untuk melupakan prinsip konsep masa lalu yang sudah kita biasa. Yang ketiga belajar untuk mempelajari ulang, learn relearn. Saya punya teman sama-sama aktivis Stephen itu dari Malaysia, seorang dokter psikologi. Dia bilang, WSL 1 Pak Najar katanya, saya baru lulus yang keempat. Yang keempat baru lulus, Bu. Saya bilang, kenapa Datu sampai begitu? Baru keempat yang lulus. Iya, saya harus melupakan ilmu-ilmu saya sebelumnya, katanya. Itu disebut learn unlearn gitu ya. Iya, ada aneh, ada jari segala macam. Ada lah, saya pusing gitu loh. Jadi maksud saya wajar aja baru sekali Oke. paham ya. Jadi kita maksudnya kalau ini nanti sekali lagi saya coba belum paham, lewat aja kita dulu. Sambil jalan kita sambil pahami ya. Karena wajar aja. Karena kita sudah banyak hal informasi ke dalam gitu. Ini ada aneh-aneh pakai jari segala macam gitu kan. Nggak apa-apa itu ya. Jadi sesuatu yang wajar. Saya pun berkali-kali baru paham sebenarnya. Ini kalau ibu jangan Oke. pikir langsung bisa begini. Saya kan dari tahun 2011 gitu. Tapi saya Oke. penasaran, Pak. Ya. Sok, sekali lagi Coba kita terakhir nih. ulang, Pak. Terakhir nih. Iya, coba. Sok, jari kanan ya. Udah hafal jari kanan kan? Sok. Sensing, thinking, instinct, intuiting, feeling. Oke. Oke. Sekarang yang kiri coba. Dari diurutkan kayak tadi tapi yang kiri. Gini kan, sensing jadi Enggak, gini yang apa kiri gini? dari kelingking. Sensing, thinking, instinct, intuiting, feeling. Ah, pas itu. Pas. Nah, terus tadi Pak ditumpuk nyari extra intronya itu aku bingung, Pak Yang Nazar, itu numpuk gimana itu buat membaca maksudnya kan? tadi. Yang numpuk buat membaca yang barusan. Yang barusan Nah, membaca ini kan barusan itu buat ditumpuk. ditumpukin. Urutannya kayak yang Nah, ini kan kanan. kita tumpuk. Ya, urutannya kayak yang kanan tuh. Ibu Ah, udah pasti kan membaca yang kiri, mana sensi, mana thinking, mana insting, mana intuiting kan? Iya, udah. Udah Kita clear pakai yang tuh. mana? Yang kanan ya, Pak ya? Yang kanan Bacanya ya. patokannya. Suara Pak Nazar kok hilang? Masa? Oke. Yang kiri. Ya, Yang Oh, ya, kanan udah. patokannya, Bu. Oke. Yang Oke, Bu. kanan. Coba yang kiri sekarang. Yang kiri Yang baca ini sensing thinkingnya mana? Yang kiri ini sensing. Ya, oke. Ini thinking gitu kan. Mantap. Ini instinct, intuiting, feeling. Oke, itu udah lancar tuh. memiliki sifat Oke. itu. Sekarang Ini berarti yang ekstra yang mana Pak tadi? ya yang Ini extra itu adalah yang kelingking. Semua kelingking dan semua jari manis ekstrovert. Yang kelingking. Semua kelingking dan semua jari manis ekstrovert. Semua telunjuk dan semua jempol introvert. Jadi saya ingin mengatakan, Bu, Semua sensing telunjuk. introvert adalah jari kanan, jempol kanan kan si introvert kan? Dengan sensing extrovert kelingking jari kelingking kiri. Maka sebenarnya secara analog jari ini orang sensing introvert lebih besar daripada sensing extrovert. Sensing introvert lebih besar daripada sensing extrovert. Oh gitu. Iya, karena jempol kan sensing introvert kan? Berarti Sensing extrovert ada kelingking kiri. Oke, sekarang. jadi coba. Oke. Itu bapaknya, thinking. Kemudian. Sekarang Ibu lihat. Halo, Coba Pak. saya sebut. Maaf mengganggu, Pak. Nggak apa-apa ikutan, Pak. Ikutan aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang kalau jari kelingking Oke, lanjut. kiri, Gimana, Pak?
Kelingking kiri apa? Kelingking kiri. Sensing. Kelingking. Jari manis, sorry. Jari manis kiri. Jari manis kiri thinking. Nah, thinking apa? Thinking. Intro. Di luar. Itu semua mencatat. Telunjuk. Extro. Nah, Ibu perhatikan. Orang-orang thinking extrovert itu lebih manis, lebih lincah ketimbang thinking introvert. Karena thinking introvert telunjuk kanan. Aku. Ah, Coba ulang yang tadi apa Pak? Aku belum ini rumusnya Ya, itu maksudnya segala itu yang jari-jari apa? kita itu menggambarkan walaupun ini apa namanya visual ya, paling 40% sampai 60% benernya Bu. Tapi ini bisa menggambarkan sesuatu. Mm-mm. Saya pernah dalam Mm-mm. tanda petik menang taruhan. Saya pernah menang taruhan dengan orang thinking extrovert. Ada ibu pejabat tes thinking extrovert. Pas saya jelaskan dia ngotot. Saya mah bukan thinking Pak, saya mah feeling katanya. Kira-kira kenapa begitu Bu? Orang thinking eksitasinya Thinking tuh tadi eksitasinya apa ya? Aku lupa. Thinking eksitasinya rendah. rendah, susah dipengaruhi. Jadi ada Rendah. informasi baru tentang dia tolak. Saya bilang ini nolak aja thinking, saya bilang. Nolak aja udah thinking. Terus saya jelasin tetap nolak. Gini aja deh Bu, Ibu tes ulang lagi ke saya. Kalau hasilnya sama berarti saya nggak salah. Ibu bayar lagi. Kalau hasilnya beda, Ibu gratis dan saya tambahkan lagi 2 kali tes biar ada yang berulang yang benernya. Oke, saya tes aja. Saya tes truk keluar sama Bu TE, tinggi ekstrovert. Kenapa? Karena ekstrovert memang dia lebih lincah, lebih tidak kaku seperti TI gitu loh maksudnya. Jari ini bisa menggambarkan itu saya. Ah, Gitu loh Bu. Ya, kurang lebih tadi lah ya. Pak Nasar bilang yang apa Pak? Yang ekstro itu yang mana? Telunjuk dan apa? Telunjuk yang ekstrovert, kelingking dan jari manis. Kelingking dan jari manis. Ekstrovert. Sedangkan telunjuk Itu dan jempol ekstrovert. ya, yang introvert, telunjuk dan jempol. Itu introvert. Iya. Oke. 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 Ya, udah paham ya? Nanti diulang lagi aja kan besok kita ketemu Ya, lagi. nanti saya latihan. Ya, nanti saya Ya, latihan besok lagi Pak. besok kita tanya lagi. Oke, ini ya. Oh iya. Ini lewat dulu. Udah lewat. Nah, ini menggambarkan perilakunya nih ya. Kita lihat aja coba. Misalnya sensing, sama-sama sensing nih. Dari ciri-ciri yang ada nih, gigi yang sensing introvert, pemalu, rinci, disiplin, akurat, yang positifnya, negatifnya pesimis, materialistis, ya, SE suka berpetualang, asyik, dermawan, deterministik, stabil, pencemas, suka pamer negatifnya. Nah, kira-kira dari mana yang menggambarkan keintrovertan, yang kelihatan bener gitu, dari dalam, Pemalu, pemalu, mana lagi? pesimis. Yang negatifnya, kalau yang positifnya, hampir semua. Positifnya gigih. Itu dari dalam Bu, bukan dari luar. Ah, Gigi kan dari dalam. ya, Disiplin dari dalam gigih kan? dari Ya. dalam, dari dalam. Nah, Gigih, kalau ekstrovert, disiplin. ya. Kalau ekstrovert kelihatan dari luar tuh. Petualang, ada teman pasti kan asik karena bergaul gitu kan. Iya, Dermawan iya, iya, iya. orang yang dikasih gitu kan. Ya enggak? Oh, iya, iya, iya. Ya negatifnya tadi kalau SI adalah pesimis, SE materialistis, negatif SE adalah pencemas dan suka pamer. TE dan TI kelihatan juga tuh. Ya, mungkin tidak semua ya bisa menggambarkan. Kalau Ibu bisa lihat dari TE, tenang, banyak akal, percaya diri, pemikir, pengelola, dan negatifnya keras kepala dan skeptis. TI, analitis, positifnya kemauan keras, sabar, teratur, fokus, negatifnya kritis dan defensif. Ya, Ibu bisa cerita nih mana yang menggambarkan TI yang kerasa gitu. Kira-kira yang mana tuh? TI itu kemauannya keras. Keras. Dari dalam kan kalau kamu keras kan, bukan dari luar kan, bukan dari Iya, motivasi eksternal. iya, iya. Hmm. Kalau suami Kritis. apa Bu? PG-nya? TE, suami TE. saya TE. Yang ini Mm-mm. TE berarti. Lebih tenang, akalnya banyak, percaya diri, Iya,
pemikir, gitu. Pengelola tuh, itu kan dari luar. Banyak orang yang di apa yang bersentuhan kalau pengelola kan, atau banyak pihak, banyak Mhm, sumber daya. mhm. Ya, kalau fokus kan sendirian gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, Oke, kurang lebih. heeh. Baik, yang intuiting, dinamis, IE, kompetitif, optimis, riang, lincah, itu positifnya buat IE, negatifnya tidak apa nih? Ada yang hilang sudah. Bentar, ini karena materinya baru diberikan ulang sama pusat nih, malah menghilang. Saya koreksi dulu Nanti ini. slide ini kita dapat nggak sih Pak Nazar? Saya kasih nanti Bu. Oh ya. Saya kasih. Saya kasih tapi saya perbaiki lagi ini karena materinya baru Bu, ada yang hilang. Nanti saya cari dulu ya. Nanti setelah ini aja. Ini Iya, iya, iya. ini tidak apa, saya agak lupa nih. Obsesif, negatifnya ya. Kalau II bersemangat, dalam, perfeksionis, berperilaku apa nih? Pembelajar, negatif, menarik diri dan gila kerja ya. Kurang lebih itu ya. Nanti di sini ada banyak-banyak Hmm, ciri-ciri yang ke arah introvert udah extrovert kerja. ya. Feeling, Om Ben nih idealis, penggerak, baik hati, meyakinkan, bermoral, mudah tersinggung dan mengharap pujian. Itu Om Ben. Kalau saya Hmm. sensitif, berempati, toleran, pandai beradaptasi, komunikatif, menunda-nunda dan angin-anginan negatifnya ya. Jadi yang jatuh komunikatifnya saya, Bu. Oh, bukan Om Ben ya. Padahal Hmm. bisa jadi yang pintar ngomong tuh orang FI. Om Ben itu Hmm. lebih pintar ngomong, lebih bagus meyakinkan. Oh, yang disebut komunikatif saya. Kenapa kira-kira, Bu? Hmm. FS, sorry saya. Yang Oh. disebut komunikatif FE bukan FI. Padahal yang Karena ngomong kalau di depan dulu. komunikatif itu dia dari luar gitu ya? Apa gimana sih? Komunikatif itu dia dua arah nggak Ya, sih? dua arahnya tadi. Atau gimana? Komunikatif itu dua arah. Ya, Berarti dia harus heeh. pandai mendengarkan, Bu. Betul, betul. Nah, maka FI itu kayak Pak Jamil aja ini itu disebutnya adalah pembicara yang bagus di FI kan. Iya, iya, iya. Tapi Iya, bukan iya. komunikator yang bagus. Belum tentu maksudnya bukan. Belum tentu komunikator yang bagus karena dia bisa jadi hanya Iya. ngomong sendiri nggak mau dengerin yang lain gitu ya. Gitu loh, Bu. Nah, iya, iya. Maka nanti dalam pekerjaannya pun dalam dalam profesinya FE itu lebih cenderung coach ya, penggembleng orang. Kalau FI pembicara publik. Hmm. Ah, Karena oke. pembicara publik itu tidak harus orang ada respon bolak-balik kan. Kalau coach kan lu Hmm. ayo nanya bolak-balik dengan orang gitu ya. Sehingga orang FE nanti penggembleng Hmm. orang gitu loh. Kalau FI adalah Hmm. pemimpin orang, menggerakkan Hmm. orang gitu. Dari sini aja udah kelihatan ya. Insting, menyukai kedamaian, rela berkorban, mudah melebur. Ibu punya anak insting? Enggak, enggak. Enggak ya? Mudah melebur, menyenangkan, seimbang, negatifnya acak dan mudah emosi ya. Ya kurang lebih ya instingnya kayak gini ya. Jadi orang insting itu rela berkorban, jadi sering banget menemukan bahwa dia kadang-kadang anak sekolah sekalipun uang jajannya itu kadang-kadang dipakai temennya gitu. Karena dia rela berkorban ya. Udah. Tim saya sih Pak Nazar yang Ada insting. insting tuh ada 3 orang. Oke. 3 orang insting. Itu biasanya kalau dalam tekanan kurang suka, Bu. Betul, betul. Nah, Kayak menurut saya agak lebih challenge ya untuk insting itu pakai target ya, Pak memang Nazar ya. iya, Gitu. memang dia Time manajemennya agak kacau kalau yang iya, insting memang dia dibandingkan teman-temannya. dia kan nggak punya ambisi, Bu. Ambisinya bahagia. Iya, betul, betul. Hmm. Ya udahlah, saya mah nggak dihargai, ditepuk tangan nggak apa-apa, yang penting saya bahagia gitu. Ya Ah, udah, nggak oke. dapat bonus juga, yang penting gaji aja cukup lah, gitu ya gitulah. Oke. Makanya dia lebih lebih bagus diletakkan di orang yang membantu ke segala lini gitu loh. Karena ini kan serba bisa ya. Jangan menjadi Hmm. target, jadi jangan menjadi seseorang yang ada targetnya gitu, Bu. Ngebantu aja. Hmm. Kan disebutnya orang isi Oke. itu orang kedua terbaik. Ah, oke. Dia ingin berperan tapi nggak mau jadi sasaran tembak. Ah, Gitu. bermain aman gitu ya Main berarti ya. amat, main amat. Bermain aman dia. Gitu ya.
Jadi saya dulu nggak percaya bahwa JK itu insting. Tahun 2012 bilang Pak Poniman, JK itu insting, dia akan nyaman, akan bagus jadi orang kedua. Saya dulu nggak percaya, Bu. Ketika jadi wakil Pak Jokowi, saya baru percaya, Bu. Kenapa? Karena pada saat bermain, waktu saat dia nyalon, gitu ya. Karena memang saya orang feeling ya, jadi Mm-mm. agak concern ke politik ya. Karena ketika nyalon, itu levelnya kan Pak Jokowi di bawah Pak JK saat itu. Tapi Hmm. Pak JK rela jadi orang kedua karena membuat dia nyaman dan berperan gitu loh. Ah, Itu maksudnya ya. Untuk menjelaskan bahwa orang insting itu orang kedua terbaik. Bukan gak hebat, tapi hebat dia sampai puncaknya. Tapi sebagai orang kedua gitu. iya, iya, iya. Karena keserbabisaannya tadi. Sehingga membantu pimpinan apa aja bisa gitu. Walaupun nggak mendalam ya. Itu. Hmm, 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 Tadi hmm. nggak mau jadi sarang tembak. Main aman. Nah, beberapa sosok inspiratif yang beberapa judgement, beberapa sudah tes ya, yang Steven-nya ya, PG-nya. Jadi namanya Tung Semua Rimingin itu adalah sensing introvert. Dia pemain langsung turun ke bawah. Ya kalau ada orang sensing Hmm. ya main langsung lah dia dia walaupun sudah punya perusahaan besar segala macam tetap yang ngisi training, tetap dia turun gitu kan. Karena dia Hmm. juga bermainnya itu kejar volume. Volume ya Hmm. ya panen hasil nanti targetnya dan dia bagaimana jadi lebih murah gitu, capai efisiensi karena ribuan orang yang ikut training maka trainingnya murah tapi orang training Hmm. itu sudah beli lagi workshop itu panen hasil namanya tuh udah ngumpul dijual lagi workshop yang lain gitu ya. Itu tuh Ah. Sumaringin sehingga di judgement sama Pak Poniman gaya bekerjanya orang sesi introvert Hmm. gitu ya. Kalau kalau Heru Tanjung garda terdepan. Dia Hmm. ada di pajak orangnya. Oh tahu bahwa pemilik apa corporate City itu adalah pemilik TV Anu adalah Heru Tanjung dan Hmm. dia kejar merek diri Bu, merek diri. Nggak sengaja bukan karena Steven tapi dengan sendirinya perusahaannya nama dirinya kan Iya. CT Corporation, Heru Tanjung Corporation kan. Emang mestinya Ah, begitu. Ibu juga sama, jangan-jangan merek dari ibu. di mana project? Nama ibu bukan tuh. Iya, kan mana Iya, di mana project? itu udah cocok bu. Karena orang sensi extrovert akan hebat kalau dirinya itu yang menjual gitu loh. Hmm. Jaminan diri, ya, generating, Oh, oke, oke, oke. mendapatkan momentum, Jadi dia yang paling cepat mengambil kesempatan, mengambil peluang, ya. Maka warnanya pun kan merah bu ya, orang sensi Hmm. itu ya. Ah. Karena terus bergerak menangkap menangkap peluang ya termasuk ya yang paling menangkap peluang seharusnya adalah orang sensi extrovert. Sekarang aja nih mau Hmm. mau punya alat Steven kan ada karena ada peluang. Iya, betul, betul, betul. Peluang. Gabungin aja sama saya nih dengan kemampuan saya sebagai pembangun personal branding kan. Pakai Steven lebih keren. Ya udah Iya, punya sendiri aja nggak usah pakai orang lain kan. Karena momentumnya. iya, iya, benar, benar. Thinking. Nah, Ciputra ini kita sebut TI. Kenapa? Karena spesialis. Kejar Hmm. akurasi, accuracy, dan efektivitas. Ibu perumahan-perumahan Ciputra, Ibu tahu kan ya, kayak gimana modelnya? Iya, 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 iya. Menggambarkan banget, Bu. Spesialis hanya properti, nggak ada lagi usaha yang lain. Ciputra itu. Hmm. Hmm. Lalu efektif propertinya, mau apa aja ada di situ. Mau ke mall ada di kompleknya, mau olahraga ada, mau kesehatan ada, mau beribadah ada gitu. Hmm. Model perumahan yang luar biasa kota satelit ya kan itu adalah salah satu yang dibuat oleh Ciputra kota situnya ada Hmm. semua kompleks semuanya ada di situ beda lagi dengan TE ya jadi ibaratnya kalau TI sama TI itu kalau TI ngegali sumur ke dalam kalau TE ngegali kolam ke samping ya Ah. Jadi, kepala pengelola kerja kerja kontrol jadi perluasan kontrol semakin banyak cabang gitu semakin banyak apa gitu ya itu orang TE ya capai Hmm. perluasan jadi Hmm. targetnya Hmm. jadi beda dudanya kalau orang intuiting tokohnya Sri Mulyani adalah II inisiator Hmm. kejar kualitas kreatif hasilkan terobosan kalau ibu mengamati ketika Bu Sri Mulyani bekerja dengan Pak SBY dengan Bu Sri Mulyani bekerja dengan Jokowi ada perbedaannya nggak Bu
Kalau mengamati Waktu ya, kalau di enggak sih nggak lihat. kayaknya Kalau waktu kalau kalau Steven itu bisa memetakan. Kalau ah, dengan SBY kan dia introvert ya. SBY feeling kan. Posisi Pak Bu Sri Mulyani ah, apa posisinya? SBY apa feeling? Feeling. Sebenarnya itu Mendukung sih. berarti. Mendukung kan? Dia mendukung. Mendukung. Berarti SBY itu dapat banyak hal dari Sri Mulyani sehingga dia hebat jadinya gara-gara Bu Sri Mulyani. Kalau sekarang Pak Jokowi kan thinking. Bu Sri Mulyani di mana posisinya? Eh, eh, dia thinking tuh mendukung ya. Iya, thinking. Intuiting. Thinking menaklukkan intuiting Nah, ya. Bu Sri Mulyani idenya nggak keluar. Kalau sekarang semuanya gimana maunya Pak Jokowi. Jadi kehebatan Bu Sri Mulyani sekarang nggak keluar Bu, menurut saya. Ah, Maksud saya di sinilah Steven. Saya bukan ngomong politik dalam pengertian politik dukung mendukung ya. Jadi dalam tim politik pun bisa dipakai sesungguhnya. hmm, oke Bu Sri oke. Mulyani segitu cerdasnya kok sekarang kayaknya gagasannya kok nggak ada ya gitu ya. Ah, Gitu. Kurang lebih gitu ya untuk iya menjelaskannya. iya. Ya. Nah, kalau yang sebelah ini adalah saya sengaja ganti fotonya yang dulunya bukan ini karena menurut saya sekarang jadi tokoh juga nih, Pak Indra Nugroho. Ini Hmm, sahabatnya Pak Farid, buku kubik dibuat tiga orang, Pak Jamil Azaini, Pak Farid sama Pak Indrawan. Kalau Ibu mau hmm. mau cari ilmu-ilmu yang luar biasa, buka YouTube-nya Bu. Udah buka YouTube-nya belum? Belum belum. Ah, ini kan sebagai bagian dari mentor Ibu ya. Orang inti itu coba Ibu Heeh. nonton ya. Dr. Indrawan Nugroho. Indra Ah, siapa? Dr. Indrawan Nugroho. Oh, Indrawan Nugroho. Ya, saya Nah, punya buku kubiknya ah, soalnya. Indrawan sekarang Nugroho. YouTube Ibu buka dia sudah hampir 1 juta. Ah, Ide-ide kreatif itu yang Ibu bisa nanti, tadi kan disebut bahwa intuiting sama sensi kan sama-sama produksi Bu ya. Kalau ya intuiting ya. mencipta, gagasan Ibu menggandakan, Menjualnya. Ya, menggandakan, jadi menggandakan terus ya. diulang-ulang produknya. Dicipta satu kan Hmm. prototipe-nya tuh. Jadi yang kaya bisa Ibu, Mm-mm, bukan mm-mm. bukan intuitingnya Bu. Karena Ibu Oh, menggandakannya kan. iya betul. Dia mencipta, Ibu memproduksi gitu loh Bu. Dari Hmm. ciptaan orang intuiting. Nah, salah satu ciptaan kan gagasan, tuh gagasannya banyak. Belum tentu semua gagasan yang diomongan Pak Indrawan diproduksi gitu loh. Ibu bisa memproduksinya sebenarnya. Ah, ya Gitu ya Bu ya. ya. Karena IE dia assembling, ya, bukan creating, bukan membuat hal yang baru, tapi dia mengkombinasikan assembling, ya. Oh, Maka oke. tadi Om Ben menyebutkan kalau sensi itu ATP aja, karena kalau kalau yang assembling mah, yang modifikasi mah cenderung inti itu ekstrovert Bu. Yang mana, Pak? Yang memodifikasi ya, ATM ya, cenderung IE menurut saya. Ah, Kalau oh, orang iya sensi iya. mah ATP aja, plug yang diubah bukan bukan idenya, yang dirubah lebih rapi, lebih mencolok gitu loh, lebih gitu, yang diubah sama orang sensi. Hmm, Jadi bukan hmm, modifikasi menurut saya, bukan modifikasi iya ide iya. ya, bukan modifikasi ide, tapi modifikasi tampilan gitu loh. Sensori kan, Hmm, sensing itu. hmm, hmm, Jadi kalau dia bekerjanya mengassembling, dia berat juga menurut saya, karena assembling itu orang hmm. inti ekstrovert. Karena Ya assembling itu iya. modifikasi ya, Hmm, gitu ya. Di ujungnya hasilkan solusi. Oke. Nah, tadi yang FI FE tadi, ya. Jadi sifatnya orang FI king, pemimpinnya, kejar pengaruh, leading, memperbanyak pengikut. Bosnya kan kalau orang FE lain, kingmaker, pembuat king. Karena tadi jago jago komunikasi kan, kejar hmm, hubungan, coaching, cetak SDM. Jadi Papan Poniman ini kan nggak terkenal Bu. Padahal yang membuat Pak Jamil terkenal Papan Poniman. hmm. Oke. Kubik itu kan perusahaannya Pak Farid dengan Pak Indrawan. Ngajakin Pak Jamil gitu. Dan Pak Jamil jadi corongnya, Hmm, corong sukses mulia adalah Pak Jamil. Padahal konsep sukses mulia dibuat oleh Pak Farid, hmm, gitu Bu ya. Bagi tugas gitu. Ini mirip dengan di Banten. hmm, Jadi FE-nya saya, FI-nya Pak Omben, Pak Beni. hmm, hmm, Awal-awal hmm. Stephen Banten berkembang, yang disangka pemiliknya itu adalah Omben, bukan saya. Ah, oke. Karena kan lebih populer dia daripada saya gitu ya. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Padahal yang dulu buat saya ya, walaupun memang sejak awal bareng kami, ya karena kami sahabat. Karena sesama sesama itu jadi tadi Bu,
jadi sparing atau jadi sahabat, dua-duanya gitu loh. Hmm. Kita berlomba tapi sahabatan gitu. Oh, oke, oke, oke. Karena lebih cocok. Kalau insting, nggak ada introvert extrovertnya, dia lebih partner, kejar kontribusi. Jadi bagaimana memberi kontribusi. Jadi ini sering saya dapatkan konseling dari anak-anak dengan hanya apa namanya mengetahui sifat ini aja, ingin berkontribusi ya digunakan gitu ya, kepake dianya gitu, itu menjadi betah di sekolah Bu. Pak, anak saya insting, kok di sekolahnya nggak semangat ya? Saya bilang gini aja Bu, karena insting itu dia ingin berkontribusi. Coba Ibu ngomong ke ibu gurunya, suruh dia diminta tolong untuk kelancaran kelas. Apa Pak? Yang bisa aja dia suruh ngehapus kek, suruh apa kek. Seminggu kemudian Hmm. lapor Bu, Pak iya Pak sekarang anak saya betah ke sekolah. Karena dia di sekolah diberikan untuk berkontribusi, kepake gitu Bu. Hmm. Oke, 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 Gitu. oke. Jadi kalau merasa kepake dia merasa ada gitu. Oh, Gitu Bu iya, ya. iya, iya. Oke. Orang istri. Kepake. Kayak ini juga sekarang misalnya suka lah kan kepake dia di PMI, Dewan Masjid, kepake dia merasa bangga. Bukan bisnisnya yang dikembangkan Bu. Setelah pensiun bukan bisnisnya gitu, yang dikonsentrasikan. Karena insting panggilan jiwanya bukan ke bisnis. Oke, baik. Nah, ini sekarang karena dalam training Stephen itu kan Hmm. besarannya menjawab 3 hal ya. Mengapa harus Stephen? Tadi Om Edwin katakan apa itu Stephen sudah kita bahas dari sesi 2, sesi 3. Dan sekarang untuk apa nih? Dan apa aplikasinya? Bagaimana aplikasinya? Ya, kita mulai mencoba menerapkan di sini. Jadi how to-nya ya. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya nih ke Ibu, apa profesi Anda? Apakah benar itu profesi atau pekerjaan? Kalau saya tanya Ibu, profesinya apa, Bu? Profesi saya sebagai entrepreneur, Nah, pebisnis ya. Ibu Ibu akan pebisnis. terus berbisnis atau akan pensiun? Akan terus, Berbisnis. mau pensiun. Oke. Nah, itu kalau kalau ada pensiunnya berarti pekerjaan gitu. Enggak. Terus berbisnis berarti. Ya, Maksudnya kalau ada bisnisnya pensiunnya pekerjaan. autopilot Kenapa? Kenapa? gitu. Karena namanya namanya apa? Namanya profesi itu ya, pertama adalah Heeh. pilihan peran. Kita memilih peran apa? Nah, Steven memberi petunjuk berperanlah di hal-hal yang Anda punya bakat. Ada daftar bakatnya kan di tengah-tengah itu kan? Ya. Pilihan peran. Yang kedua, Hmm. pilihan peran itu Anda menyukainya atau panggilan jiwa dan itu menjadi sumber Hmm. penghasilan. Itulah profesi. Sehingga kalaupun sudah Hmm. nggak butuh penghasilan, kan tetap pilihan peran, Bu. Tetap panggilan jiwa. Kan terus aja gitu. Walaupun uangnya mungkin nggak lagi butuh gitu. Ah, Itulah profesi, oke. ya. Sehingga profesi boleh pekerjaan boleh berganti, profesi harus terus. Fokus satu hebat. Menjadi Hmm. kebanggaan, menjadi apalah gitu Fokus ya. satu hebat. Iya, itu maksudnya ya. Jadi kayak saya Oke. misalnya PNS ya pekerjaan saya, bukan profesi saya. Ya, oke. Hmm. Bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana strategi terbaik Anda berprofesi sesuai dengan genetik. Ini ada contoh nih ya. Ada contoh nih. Contoh yang dari teman saya Pak Andika. Udah lama sih dari 2015, tapi ini saya lihat relevan ya, relevan. Misalnya di Bu ya, ini satu, harus dia memahami dari talent. Steven ada di situ sejumlah talent yang dianjurkan untuk jadi profesi pilihan seseorang berdasarkan kecerdasan. Hmm. Ya. Lalu ada passion mana yang diminati yang tadi saya katakan, lalu sumber dayanya apa yang dimiliki, ya. Maka inilah Hmm. sebenarnya profesi yang kita pilih yang akan kuat karena berdasarkan ini semua. Ya kalau Ibu sekarang pebisnis atau pedagang atau juragan apa namanya? Ya dalam perdagangan ya. Itu pas menurut saya. Bakatnya ada orang orang sensing berbisnis atau berdagang ya. Lalu passionnya Hmm. dipunya, sumber yang dimilikinya, ya Ibu memiliki. Saya tadi cerita Ibu bisa jadi leader Oriflame, leader di sana kan? Ya, Karena leader berarti ya, sudah punya sumber daya memimpin kan? ya. Gitu lah. Dan seterusnya apalagi punya modal segala macam. Nah, maka profesi yang dipilih sebagai pengusaha bukan lagi sebagai apa namanya self employed gitu kan, bukan sebagai atau Hmm. pekerja, itu adalah Hmm. memiliki sesuatu kekuatan gara-gara pertemuan 3 hal ini. Oke. Nah, ini ya proses
dikali profesi atau spesialisasi itu menghasilkan output yang berupa sukses mulia. Ya, sukses mulia yang kami harapkan seperti ini. Contoh nih Bu, contoh. Contoh. Ini tepat nggak kira-kira contohnya? Orang sensing kejar prestasi, cocok nggak? Sensing kejar prestasi. Prestasi atau yang lain yang Ibu kejar? Prestasi Nggak, tapi duit. nggak ada uangnya gitu. Mau nggak? Nggak mau duit pokoknya. Berarti bukan ini ya, kan nggak cocok berarti kan? Nggak cocok, nggak Iya, cocok. Misalnya nih, seorang sensing kejar prestasi, prosesnya mencari konsep dan ide. Ya, misalnya. Cocok nggak tuh? nggak, Nggak cocok juga. Profesinya sutradara, cocok nggak? nggak. Nggak juga. Eh, Outputnya pengen Piala Citra. Nggak cocok juga, karena yang bukan prestasi kan. Kalau Piala Citra dapat Piala Citra tapi nggak ada uangnya, ngapain kan? Iya, Iya. benar. Nah, orang sensing yang seharusnya adalah yang ini. Ini salah ya, kurang cocok. Prosesnya adalah dia rajin. Prosesnya rajin, ngulang-ulang sesuatu yang udah ada gitu, udah jelas. Lalu profesinya pedagang atau pebisnis. Lalu outputnya akumulasi uang, keuntungan. Tapi Iya. kalau seorang sensing sudah cadung jadi sutradara, nggak mau pindah lagi karena sudah tanggung, Bu. Nggak mau pindah lagi, ya. Karena udah tanggung nih, sumber dayanya sudah saya miliki. Jaringannya udah banyak, saya sudah suka di sini. Walaupun bukan bakat saya mau teruskan. Maka yang diganti adalah prosesnya dan outputnya, Bu. Hmm, hmm. Prosesnya kira-kira kalau jadi sutradara, orang sensing ngapain, Bu, yang lebih cocok? Sutradara. ATP tadi, Bu. Amati eh, film-film yang laku, tiru, di ya, Oh buat iya, aja. dia memproduksi film-film yang lagi ini ya, Iya. contohnya lagi hype-hype gitu Iya. dia ikutin Atau gitu. film yang namanya remake. Ya remake film ya Ya. 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 Lalu targetnya, outputnya bukan lagi Piala Citra tapi box office. Banyak penonton, Iya benar. gitu Banyak ya. penonton biar Jadi, biar dapet duitnya gede. iya, jadi kalau sudah cadung nih sutradara ya, ini kan bukan dari awal. Kan kita orang kadang-kadang kenal Steven kan udah dewasa, Bu. Nggak mau saya Iya. pindah udah sini aja lah gitu. Ya udah, berarti yang dirubah adalah proses dan output, Hmm. ya. Kalau kayak Om Ben kan dia Hmm. besar nyalinya atau buat profesi. Kalau ada yang nggak besar Hmm. nyalinya berarti kan sesuaikan proses, Bu, dan output, Iya benar. gitu ya. Saudara, jadi dia remake film, daur ulang film, lalu outputnya adalah box office. Clear, Bu ya? Itu maksudnya karena Ah ibu ya, akan jadi clear. aktivis Steven, jangan gebyah uyah gitu maksud saya. Kamu nggak Ya ya cocok ya, ya. nggak bisa gitu gitu. Tanya dulu keadaannya, Iya, iya profilingnya. ya. Nggak mungkin saya keluar dari sini. Saya kan udah punya anak 5, punya ini segala macam. Saya udah tua, masa mau pindah saya gitu kan? Oke, sekarang Iya kalau ya. mau di situ maka kita proses sesuaikan. Nah, ini contoh penggunaan. Ya, ini punya Om Ben nih. Om Ben, nanti ibu kalau lupa saya, kalau ibu di print nggak itu yang saya minta di print tuh? Sudah. Nanti sebenarnya di halaman berapa saya lupa tuh ada yang kayak gini. Ya, nanti ya ibu ngisi begini, bareng-bareng sama saya ngisinya. Ya, nanti jadinya begini, kartunya jadi begini. Atau isiannya jadi begini, isi lengkapnya jadi begini. Ya. Jadi misalnya nama Om Benny Badrujaman, usia dikosongkan karena udah bertahun-tahun ngisinya ini lupa ya. Jadi bukan tahun sekarang. Pilih ekstrovert, Mm-mm. profesi yang dipilihnya trainer nih. Untuk memudahkan Mm-mm. langkah saya berprofesi yang perlu saya lakukan. Questionnya initial question, popularity. Ini daftar yang diambil nanti kita isi bareng-bareng. Tapi nanti saya minta mempresentasikannya dibahasakan secara lancar, Bu. Nanti akan saya contoh ya. Jika saya melakukan semua 6 hal di atas, maka saya seolah-olah menjaring cinta bagi Om Ben ya. Karena Om Ben misinya cinta. Ya. Ini misi Dai. Misi Dai, nama misi Dai, PGCC introvert, usia, profesi trainer, untuk memudahkan langkah saya berprofesi yang perlu saya lakukan. Questionnya adalah memory question, efficient player seterusnya. Nah, maksud saya mau saya contohkan yang ini. Nah, ini isiannya nih, Bu. Isiannya. Maka Ibu isi Mm-mm. dulu yang atas, nama, PG, usia, profesi. Yang bawahnya nanti kita isi bareng. Saya tunjukkan contek-contekannya. Ini yang buat saya Iya, sendiri ya Pak Nazar. Ibu isi di kartu atau di workbook yang saya kirimkan. Nama, Heeh. PG, nama, Heeh. usia, profesi, question titik dua, kelebihan titik dua gitu, peran titik dua gitu, Bu ya. Proses kayak ini aja Ya. ditulis dulu. Udah, Bu.
Iya, Kalau udah kita isi udah. satu-satu ke bawahnya. Questionnya itu ambil dari sini nih. Question ibu berarti physical question atau Ini body kinesthetic question ibu ya. Jadi ibu kekuatannya di body fisiknya yang susah lelah. kinesthetic. Iya, yang susah lelah fisiknya, yang Oh, harus oke. apa namanya alkalin, nggak ada matinya. Yang membuat ibu tidur kan capek bu. Iya, Kalau ibu iya. capek susah tidur. Betul. Benar-benar. Maka kalau punya anak sensi ekstrovert jangan disuruh tidur, capek dulu aja tidur sendiri. Karena memang kekuatan questionnya adalah Iya, fisiknya, benar-benar. physical question ya. Ibu udah masuk tuh ya. Mm-mm. Lalu yang Mm-mm. berikutnya kelebihannya, Dah, ibu suka menghibur orang atau momentum. suka Gara-gara suka entertain menghibur orang. orang, mentraktir orang, menentertainment orang, maka ibu dapat momentum, dapat bisnis, dapat proyekan dari sana. Berarti ibu masukkan aja suka menghibur atau momentum. Atau Oke, momentum dalam kurung suka menghibur orang. oke. Oke, terus Mm. perannya senang tampil atau frontliner. Oke. Oke. Lalu cara belajarnya memotret dengan memori atau gambar. Jadi ibu digaris bawahin, kan jadi kayak gambar ya, dikasih stabilo gitu ya. Iya, benar. Eh, jadi biar jadi gambar maksudnya, huruf-hurufnya gitu. Iya, benar. Memotret dengan memori atau gambar ya. Jadi banyak gambarnya apa segala macam itu lebih cepat. Kenapa cara belajar Mm. masih dibahas? Karena sepanjang kita mau bertumbuh harus belajar gitu Bu. Ya, nggak ada Benar. batasan usia untuk belajar. Maka ini masuk ke dalam apa namanya bagaimana kita mengembangkan profesi. Jadi harus belajar ya. Cara belajarnya seperti ini. Lalu petunjuk keberhasilan. Jadi ibu melihat peluang, proyek, momentum, maka ibu seolah-olah ada ladang gitu. Ya, ladang. Jadi pengertian ladang itu adalah peluang, proyek, momentum. Ladang. Mm. Arah mereknya jaminan diri seperti tadi. Jadi jadikannya merek. Jadi orang melihat ibunya gitu, bukan barangnya dulu. Menurut orang sensi extrovert Mm. dulu, bukan apa dulu yang ditawarkannya gitu. Kalau udah jadi gitu, udah jadi tuh business sensing mah. Kalau belum ke Nah, sana ya belum kelihatan karena mereknya belum kelihatan sebetulnya. Jadi merek pada oke. dirinya. Beda sama saya pada tim. Kalau saya nggak punya tim ya udah ya. Jadi terselenggaranya pelatihan sekarang nih gara-gara saya punya tim. Kalau nggak punya tim ya ketika Mbak Tia nawarin minta tolong ya susah pasti ya. Mm. Nah ini punya saya nih. Saat diisinya 2 tahun lalu. Contohnya, Villa Extrovert, saya mengambil profesinya investor, Bu. Tapi investor saya, kalau Ibu lihat di bawah nama saya itu, nanti kita belajar di WSL 2, namanya Bintang Terang atau Personal Branding ala kami, Bu. Disebut saya inkubator partnership. Jadi profesi investor saya itu kekhasannya adalah kekhasannya gaya feeling. Ya investnya mana? Invest di SDM saya. SDM karena saya adalah personal brandingnya atau bintang terangnya inkubator partnership, saya inkubasi, saya rami seseorang itu sampai jadi, sampai keluar, sampai bakatnya keluar, maka setelah keluar jadilah partner saya dalam bisnis saya. Saya invest di situ maksudnya, ya. Itu investor gayanya gaya orang feeling, ya yang saya rumuskan di workshop Stephen level 2. Ini ya contoh saya. Nah, saya ingin contohkan yang di video peserta kami ya yang ada. Nah, ini kelihatan ya. Filmnya kelihatan nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelihatan. Muhammad Zen, Kelihatan ya? nama Facebook Wong Banten, nama IG Zenius BGT, Zenius 86, nama YouTube Zenius Channel. PG saya Intuiting Extrovert, usia saya saat ini 31 tahun, profesi saya sebagai pendidik. Untuk memudahkan langkah saya berprofesi, yang perlu saya lakukan pertama, saya harus mengetahui question saya. Question saya itu special question. Terus kelebihan saya, hobi, cari hal baru atau innovation. Terus peran yang saya lakukan adalah persepsi atau jalan keluar, reformer. Cara belajar saya, konteks ruang pembelajaran ya atau tematik.
Terus clue keberhasilan bagi saya putar aset, cari margin dalam hal bisnis. Nah, arah merek saya margin. Terus jika saya lakukan 6 hal di atas, maka seolah saya mendaratkan kata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Gian Pratama. Alhamdulillah dikaruniai PG Feeling Extrovert. Saat ini usia 23 tahun dan profesi saya adalah trainer digital marketing. Nah, untuk mendukung langkah saya untuk mencapai profesi tersebut, yang perlu saya lakukan adalah karena saya mempunyai kecerdasan sosial, maka saya akan memanfaatkannya dengan banyak berkenalan dengan orang-orang, berbicara dengan orang, berdiskusi dengan orang, gitu kan. Kemudian saya juga punya kelebihan untuk membesarkan orang lain. Dari dulu semenjak di organisasi saya suka sekali orang lain itu lebih tenar daripada saya, lebih berhasil daripada saya, gitu. Kemudian peran yang harus saya lakukan untuk mencapai profesi tersebut adalah saya harus punya modal yang banyak, terus agar ketika saya melatih itu saya nggak berpikir tentang uang-uang lagi, tapi benar-benar menebar kebermanfaatan. Terus cara belajar saya itu adalah berdiskusi. Jadi saya lebih suka berdiskusi karena itu lebih menguat dan mengakar ke saya. Clue keberhasilannya adalah kompetensi pada tim baru atau bisa memunculkan kader-kader baru, dan arah mereknya adalah tim dan organisasi. Dan saya berharap jika saya melakukan ke-6 hal tadi, saya bisa menebar cinta ke orang yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatur Rohmah. Saya alhamdulillah mempunyai personal genetic sensing introvert. Usia saya 22 tahun. Profesi saya sekarang sebagai pendidik. Oke, untuk memudahkan langkah saya berprofesi, yang harus saya lakukan yang pertama di bidang question yaitu memory question. Karena saya memiliki memory question yang sangat kuat atau long time memory, saya tuh memiliki ingatan yang sangat kuat. Jadi dengan ingatan ini saya mungkin bisa mengingat hal-hal sesuatu yang baik. Selanjutnya yaitu kelebihan saya itu adalah efisien. Nah, saya itu termasuk orang yang efisien atau terperinci. Jadi segala sesuatu, hal apapun itu yang saya lakukan itu harus terperinci dari A sampai ke Z, itu harus terstruktur dengan baik. Selanjutnya peran saya itu player atau bisa disebut turun tangan langsung. Jika saya mempunyai bisnis ataupun itu, saya harus turun tangan langsung. Selanjutnya yaitu ada cara belajar saya adalah merekam vocabulary atau merekam banyak kata. Ya, terus setelah itu ada clue keberhasilan saya adalah panggung atau jam terbang ataupun produktivitas. Jadi saya ini termasuk orang-orang yang harus mengeluarkan energi saya dengan produktivitas, dengan kegiatan-kegiatan seperti mungkin nanti suatu saat bisa jadi pembicara di panggung besar atau apapun itu. Selanjutnya arah merek saya itu skala volume. Jadi target saya itu lebih ke volume. Dan minat belajar saya itu adalah dengan tarikan yang menantang. Jadi segala sesuatu yang menantang itu pasti akan saya coba. Lalu jika saya melakukan 6 hal di atas, maka seolah saya mengejar harta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Air Rahmawati. Alhamdulillah saya dikaruniai dengan personal genetik yaitu intuiting extrovert. Umur saya 25 tahun. Profesi saya insyaallah jadi entrepreneur, khususnya dalam bidang inovasi. Dan untuk memudahkan langkah saya berprofesi, yang perlu saya lakukan yaitu dengan question atau kecerdasan saya yaitu spatial question. Dan kelebihan saya itu karena saya mempunyai dikaruniai dengan banyak ide, dari saya mempunyai kelebihan dalam berinovasi atau innovation. Dan peran saya yaitu sebagai pembaharu atau reformer, yaitu mencari jalan keluar. Dan cara belajar saya itu tema, jadi akan lebih berkreativitas atau lebih banyak ide lagi ketika cara belajarnya itu dengan tema atau konteks ruang pembelajaran. Dan clue keberhasilan saya itu yaitu harus putar aset, jadi bisnis. Jadi gimana caranya apa yang ada itu harus diputar atau jadi bisnis dan yang lebih menguntungkan lagi. Arah mereknya itu margin, jadi lebih ke kualitas bukan kuantitas. Jadi dengan ide-ide, dengan dikaruniai ide-ide yang luar biasa, jadi lebih ke margin dan kualitas itu. Dan jika saya lakukan 6 hal di atas, maka seolah saya
sedang mendaratkan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Ibu, saya contohkan yang tugas barusan itu nanti dibacakannya seperti itu, Bu. Dimaknai, dipresentasikan. Oke. Oke, tadi Ibu ada yang belum keisi satu ya kalau nggak salah ya. Yang jika mengerjakan 6 hal di atas, Ibu seolah apa? Itu Ibu berarti kalau orang Dikejar saya harta. mengejar harta ya? Dikejar harta ya. Mengejar harta. Boleh kalau mau Hmm. dipresentasikan? Oh, oke. Oke. Nama saya Mana. Kemudian saya itu tadi apa sih nama? Nama, usia, PG, PG itu apa tadi Pak? personality Kepanjangannya genetik, ya? personality genetik. Oh, personality genetik saya sensing extro. Kemudian usia saya 36 tahun dan profesi saya sebagai pebisnis. Oke. Untuk memudahkan nanti langkah saya berprofesi, yang perlu saya lakukan adalah saya harus tahu quotient saya. Itu quotient saya ada di bodily kinesthetic, di mana emang kekuatan fisik saya tuh besar gitu ya. Jadi banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Justru kalau misalnya saya disuruh diem, malah saya tuh nggak bisa gitu. Harus lebih produktif gitu. Kelebihan saya emang suka menghibur orangnya, momentum banget gitu. Jadi mengambil banyak momentum. Dari peran saya adalah peran saya tuh juga suka tampil frontliner, mungkin lebih banyak lagi untuk mengisi-ngisi kelas karena saya sering dipanggil jadi guest speaker. Kemudian secara sosial media saya tuh juga jalan banget gitu. Jadi dioptimalkan di situ aja. Cara belajarnya adalah dengan gambar gitu ya, dengan memori, dengan gambar. Clue keberhasilan saya adalah peluang, project, momentum. Jadi lebih memperbanyak itu ya, melihat peluang, project, membuat project, momentum, dan arah mereknya itu adalah jaminan diri saya. Jadi lebih ke di personal branding saya emang juga selama ini klien datang, omset besar, itu memang dari personal branding yang saya tampilkan sebagai diri saya yang pebisnis tuh kayak apa. Jadi dari situ biasanya saya dapat klien ya, saya akan optimalkan di sana. Jika saya melakukan 6 hal, maka seolah saya dikejar harta. Amin, mantap. Gitu ya Pak ya? Keren. Keren ya, Amin. keren banget. Ya karena Ibu memang udah jadi dan udah banyak-banyak Steven, dia jadi enak arahinnya ya. Jadi beda kalau dengan peserta yang lain masih kosongan, agak susah banget. Keren, keren. Baik, kita teruskan materinya. Oke. Oke, tadi ini ya, ada lagi bahasa di kami namanya matra, Bu. Kalau Steven itu yang dibahas Om Ben dan saya, yang baru yang paling bawah, Bu. Ya, yaitu apa adanya, namanya personality. Jadi ada kelemahan kebaikan dari seseorang gara-gara masih di level matra. Ya. Tapi kalau sudah meningkat menjadi matra mentalitas, terbina, terbimbing, tergembleng, itu hanya muncul yang baik-baiknya, ciri-ciri baiknya aja dari seseorang itu yang keluar. Maka dia memiliki sesuatu profesi yang hebat, ya. Maka upaya kita adalah dari 2 ke 4 nih upayanya. Yang satu dikasih sama Tuhan, pemberian, takdir. Takdirnya adalah sensi ekstrovert, Ibu, ya. Punya kekuatan dan kelemahan. Di mentalitas maka hanya digembleng kekuatannya, lemahannya nanti akan hilang karena ada daya jalar namanya. Menjalar kebaikannya maka kelemahannya ketutup dengan sendirinya. Nah, hebat aja gak cukup, maka hebatnya harus naik menjadi matra moralitas, yaitu menuju ke kepedulian. Bagaimana berpikirnya bukan hanya aku, tapi kita. Ibu punya organisasi dari mulai rumah tangga sampai ke bisnis, maka matranya harus minimal yang 3, Bu. Bukan ngurus sendiri-sendiri. Bukan aku yang penting, tapi kita yang penting, ya. Maka itu perlu juga mindset ke arah sana. Maka yang terakhir adalah, yang paling penting adalah meninggal kita masuk surga gitu kan.
maka harus mata spirituality. Maka luruskan niatnya semuanya ini dalam pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bukannya sekedar untuk hanya kita di dunia saja. Nah, itu yang disebut sama Stephen menuju level terbaik. Jadi level terbaik itu adalah ketemu Tuhan, dapat sorganya Tuhan ya. Bukan hanya hebat ya, hebat pribadi untuk orang lain dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, misalnya orang sensing ekstrovert boros. Kalau saya sering mengatakan begini, borosnya jangan dikurangin, tapi borosnya naik matra. Dari mulai boros buat diri sendiri, boros buat orang lain, boros buat Tuhan gitu. Gitu Bu ya. Borosnya emang bawaannya jangan dihilangin. Borosnya dinaikin matra, naik matra kedua, 3, 4. Boros buat orang diri sendiri yang pertama kan, buat kehebatan diri kan. Boros buat orang lain level 3, boros buat Tuhan level 4. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hebatnya kita karena manfaatnya yang luar biasa. Ya, Ibu sudah punya tim yang banyak, tentu saja itu manfaatnya akan luar biasa. Apalagi kalau tadi matranya dinaikin, gitu ya. Ini semua yang saya lakukan adalah demi pengabdian saya ke Yang Maha Kuasa, ya bukannya sekedar urusan dunia. Kenali personal genetik, naik level matra menjadi manusia terbaik ya. Jadi naik matranya, jangan berhenti di hebat sendiri, hebat untuk orang lain dan hebat buat Tuhan. Oke, jadi udah habis Bu. Jadi saya mungkin akan terus ke 4. Setelah itu mungkin kita istirahat sebentar baru ujian ya. Saya nanti izin sholat, setelah itu ujian. Biar Ibu buka-buka sebentar, istirahat mungkin 10-15 menit setelah sesi yang keempat. Kita masuk ke yang keempat dulu. Oke, baik. Sesi keempat. Oke. Nah, Ibu, saya meminta dalam 2 menit tuliskan 5 sifat yang paling Anda ingat dari personality genetik Anda, dari PG Anda. 5 Bu ya. Jangan nyontek, terus ingat yang diingat. Yang diingat, yang terlintas tadi waktu kita membahas yang negatif, yang positif, yang macam-macam dari mulai Om Ben, dari saya juga. Udah Bu? Cepet banget Pak. Oh belum? Ya nggak apa-apa, saya nanya doang. Boleh positif negatif ya? Terserah Ibu. Saya tidak ngarahkan kemana-mana ya, terserah Ibu. Sensing apa? Udah. Oke, sip. Sebutkan Bu. 1. Gampang menangkap peluang. Oke, 2. Kemudian baterai alkalin, nggak Oke, habis-habis tenaganya. nggak ada matinya. Terus? Iya. Kemudian dikejar harta. Oke. Kemudian punya pengingat ya, daya ingatnya tuh tinggi. Oke. 5. Dan senang tampil. Oke, sip. Mantap, keren ya. Kita nanti bahas belakang ya. Karena saya akan menyampaikan namanya golden rule dalam Stephen ya. Oke, yang pertama, kelemahan MK tidak boleh jadi pembenaran. Ya, tadi alhamdulillah Ibu waktu menyebutnya nggak ada yang lemahnya yang keluar menurut saya. Semua yang baiknya ya. Tampil dalam pengertian kan bukan tampil, ya, tampil bagus bukan jadi berarti pede kan, bukan nggak pede ya. Karena orang esensi ada kemungkinan peluang nggak pede Bu. Kenapa? Karena nggak ada yang dipamerkan. Berarti kalau orang sensing extrovert nggak pede, nggak punya prestasi, nggak punya sesuatu yang dia banggakan tuh. Maka pamernya dia kan ada yang dibanggakan. Kalau nggak ada yang dibanggakan dia malah nggak pede. Ya. Oke. Jadi kelemahan tidak boleh jadi pembenar. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kan
nggak apa-apa dong. Saya mata keranjang kan, saya feeling misalnya kayak gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Pembenaran berarti kan? Nggak apa-apa dong. Betul, betul. Misalnya saya cemas kan, saya sensing gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Oke, maka gimana sikap sifat kita? Ada 4 hal. Yang pertama, sadari agar tidak jadi penghambat. Oh, sadari, oh saya ada peluang mata keranjang, ya. Bukan saya mata keranjang, Bu, ya, punya bakat. Maka kalau ini mengganggu profesi saya, memperburuk profesi saya harus kendalikan. Gitu kan? Jangan sampai menghambat profesi saya. Bisa hancur nih, berantakan apa yang saya sudah bangun. Gitu kan, Bu? Kedua, mampukan diri hingga level cukup Ya. aja. Misalnya saya orang feeling, nggak banget dalam hal keuangan, dalam hal matematika. Tapi ya Ah, tetap karena saya berbisnis, jadi investor, saya harus tahu secara umum minimal, tapi nggak usah expert. Level cukup dulu aja ke kelemahan saya, ya. Lalu yang ketiga, latih kemampuan secara insidentil terhadap kelemahan itu. Maksudnya gimana? Tadi misalnya, saya orang feeling kelemahannya adalah di hal-hal yang terlalu rumit termasuk keuangan, ya. Itu hitungan terlalu rumit saya nggak suka. Maka saya hanya berlatih ketika saya membutuhkannya. Oh, karena saya jadi sekarang banyak anak buah, harus kontrol keuangan, maka saya harus paham nih keuangan secara umum. Dilatihnya ketika dibutuhkan, bukan sejak awal, ya. Lalu yang keempat, berpartner dengan orang yang kuat di situ, ya, yang kuat di kelemahan kita. Ini yang kita lakukan terhadap kelemahan kita. Jangan sampai kelemahan menjadi pembenaran. Jadi setelah workshop level 1 ini, jangan lagi ngomongin yang negatif, Bu. Tapi Ibu tadi sudah membuktikan waktu saya minta 5, yang saya tidak arahkan negatif positif, Ibu mengisi yang positif. Berarti udah oke, oke banget, keren banget ya. Karena kita tidak boleh membuat kelemahan menjadi pembenaran, ya. Dan yang kedua, tujuan Stephen adalah untuk memudahkan hidup dan menumbuhkan, bukan untuk menjadi wah gara-gara nggak cocok ya udahlah gitu, gitu ya. Oleh karena itu, maka ada 4 hal ya. juga, ya. Stephen digunakan untuk merencanakan hidup, karir atau bisnis. Dan Ibu sudah melakukannya walaupun ilmu formal Stephen-nya baru dapat sekarang, ya. Itu udah keren. Membuat keputusan strategis, ya. Bahkan saya pernah ketemu sama-sama ikut pelatihan di GBC-nya Dr. Fahmi di Malang. Ada orang feeling akhirnya mengubah warna logonya menjadi hijau. Tadinya warna logonya banyak kuningnya. Gara-gara dikatakan oleh Steven, maka logo pun, warna pun itu akan mempengaruhi. Orang sensing misalnya, warnanya yang membuat dia akan hebat sesuai dengan karakternya yang nggak mau diem, yang menangkap peluang adalah warna merah. Kelemahannya di intuiting kan, kelemahannya di warna biru gitu. Nah, maka jangan sampai orang intuiting itu ngebanyakin warna biru. Satu dua boleh. Jangan sampai teman saya atau bukan teman, kenalan di pelatihan itu gara-gara tahu Steven, maka dia logonya pun yang tadinya banyak warna kuningnya, dia didominasikan warna hijaunya gara-gara dia feeling, ya. Strategis kan? Menemukan cara terbaik dan termudah, berkomunikasi efektif, ya. Ini penting banget, keren banget. Ibu punya tim yang banyak, maka komunikasinya itu akan efektif. Efektif adalah apa yang kita sampaikan nyampe dan direspon dengan positif, maka harus disesuaikan dengan MK atau bahkan PG masing-masing, ya. Oke. Oke, Stephen bukan ramalan, tapi ilmu peluang, ya. Ilmu peluang. Bukan pasti orang sensing itu kaya, tapi berpeluang kaya gara-gara ciri yang disebutkan tadi. Ya nggak ada matinya gitu kan, rajin, pandai menangkap peluang, pandai menangkap momentum, itu kan ciri-ciri orang kaya kan, berpeluang menjadi kaya. Kalau nggak dikerjakan ya nggak jadi, tapi peluangnya gede gitu ya. Bukan pasti. Kalau pasti ada tanggalnya, ada waktunya, ada tempatnya, itu baru ramalan. Kamu akan kaya di Bali tahun sekian, nah, itu beramalan. Ini enggak, punya peluang. Orang sensing adalah chemistry-nya harta, maka dia berpeluang jadi orang kaya, ya. Maka tidak, ya. Dan yang ketiga, beri label positif pada diri sendiri dan orang lain, ya. Kenapa beri label positif? Ya, karena apa yang kita fokuskan, kita akan dapat lebih banyak. Maka tadi alhamdulillah, puji Tuhan, yang Ibu tadi sebutkan nggak ada hal yang negatifnya. Berarti Ibu tidak akan memfokuskan ke hal yang negatif pada diri Ibu sebagai sosok ekstrovert, maka Ibu akan lebih banyak dapat hal-hal positif sesuai yang Ibu sebutkan. Ini dalam kepercayaan kami, ya, Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa Ya. sesuai dengan prasangka habanya. Kalau saya berpikir bisa, maka saya bisa. Di ajaran kami di Islam itu ada, Bu. Ya. Ya, namanya hadis kursi. Hadis tapi kata-kata Allah yang Ya. diberikan ke Rasul kami, ya.
Itu penguatan dari sisi keagamaan. Mungkin Ibu punya keyakinan itu, maka Tuhan itu tidak suka dengan hambanya yang apa namanya prasangkanya negatif pada Tuhan. Positif terus, karena itulah Tuhan suka. Kalau negatif maka jadi doa ya. Oleh karena itu label positif penting banget, bukan hanya berdiri sendiri, juga kepada tim-tim kita. Kita tahu Steven-nya tim-tim kita jangan dikeluarkan yang negatifnya. Kamu dasar thinking raja tega, jangan itu yang keluar ya. Yang positifnya aja, kamu thinking, memang kamu efektif kerjanya gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi jangan sudah jadi alumni WSL 1 setidaknya nggak boleh lagi mengeluarkan kata-kata negatif terhadap ciri-ciri atau label-label yang ada pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu akan menjadi nantinya ya. Oke. Oke, ini mungkin nggak saya latihkan. Oke, sudah habis Bu materinya. Sudah habis materinya karena waktu sudah jam 4 lewat. Ya, kami punya kewajiban sholat asar. Kita istirahat seperempat jam kurang lebih. Nanti saya balik lagi untuk ujian. Ibu sambil buka-buka modulnya ya. Ujiannya kayak gimana Pak Nazar? Ujiannya nanti kita Ditanyain aja. kirim linknya. Ada 50 soal pilihan ganda. Betul 26 sudah lulus. Tapi dengan pengalaman Ibu yang banyak, yang sudah pakai, sudah diskusi sama Mbak Ayu, saya yakin Ibu nilainya di atas 70. Bahkan bisa 100. Amin. Ya, karena orang sensing itu adalah orang pengalaman, akan pede jika punya pengalaman. Dan suka membuat pengalaman-pengalaman gitu. Iya. Oke Bu ya, saya sholat dulu. Nanti jam 4:30 persis saya akan membagikan link ke Ibu untuk jawab soal. Nanti Ibu dibimbing sama Mbak Obi nanti balap pengisiannya ya. Ada admin saya. Baik. Ini.